warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan perkuliahan kita di siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Hubungan bersama Allah mau dimulai dari Al-Fatihah. Oke, baiklah. Al-Fatihah langsung lanjut ke Al-Baqarah 5 ayat aja ya. Ya, ta'awud. Oh, hari ini kita ada yang udah nikah? Ada. Berapa orang? Banyak. Berarti aku harus nyiapin ya. Jika suaranya masuk kali. Suara Budika masuk, tapi suara Angelita, Ahmad, Rizky, sama Anissa nggak masuk. Jadi saya terbatas device. Jadi cara mainnya kita nanti, saya akan ngajar seperti biasanya. Kamu bisa mendengar suara saya dan teman-teman. Tapi kita nggak bisa terhubung karena di sini udah nggak ada alat untuk blended ya, Andres. Jadi kita seperti pembelajaran daring biasa. Cuman kalau nanti teman-teman yang di dalam sini mau tanya, silakan di chatting ya, ditulis ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai P3 IPA dengan masalah. Datang-datang dikasih masalah. Makanya judul pembelajarannya saya namakan permasalahan dalam pembelajaran IPA SD. Bu Ika mau bercerita dulu ya sebelumnya. Beberapa saat yang lalu dimulai dari pada saat itu bulan Juli pertengahan. Juli pertengahan Bu Ika dapat kegiatan di satu SD di daerah Jalan Magelang, namanya SD Bangun Rejo 2. Oke. Ngapain Bu Ika di sana? Bu Ika melakukan komunitas belajar, namanya LSLC, Lesson Study for Learning Community, khususnya pada pembelajaran IPA. Di awal pada tahap perencanaan, seperti biasa orang kalau mau ngajar, kamu kalau mau ngajar itu harus ngapain dulu? Persiapan dulu kan, menyiapkan diri, menyiapkan alat gitu kan, menyiapkan media gitu. Nah itu berjalan normal aja gitu. Wah saya mau ngajar, saya mau melihat guru-guru ngajar. Ya, seperti biasa berangkat pagi, jam 6:30 juga berangkat, jam 7 harus sampai sana. Bayangan saya akan seperti itu seterusnya gitu. Oke lah, gampang. Begitu masuk kelas, surprise, ternyata sekolah yang mau saya ikuti ini adalah sekolah inklusi. Baru saya pertama kali masuk dalam hidup saya sekolah inklusi. Di bayangan adik-adik semua nih, di kepalanya adik-adik, sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Oke, berarti di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Misalnya ini, kita ada 20 mahasiswa misalnya. Ada yang berkebutuhan khusus. Bayangkan anak-anak itu belajar tentang sistem
sistem gerak pada manusia. Bayangkan belajar tentang sistem pernapasan, fotosintesis. Bisa bayangin? Besok kamu pada mata kuliah P3 akan juga mencoba mengembangkan pembelajaran tentang fotosintesis, sistem gerak, sistem organ, pernapasan, soal ini materi-materi untuk anak industri. Ngerti ya? Nanti salah satu poinnya ada di situ tuh, salah satu targetnya ya. Oke, kita ke skenario pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita udah jelas ya. Hari ini kita akan membahas seluruh permasalahan pembelajaran IPA yang ada di kelas inklusif, khususnya kelas 5. Proses pembelajaran. Oke. Nanti harus peka itu siswanya misalnya ada yang seorang di meja begini, ada yang satu berdiri jongkok di depannya, kayak gitu-gitu. Yang seperti itu harus kelihatan. Pokoknya kelihatan di mata apa ditulis. Itu masalahnya. Kalian belum akan berpikir kenapa kok bisa terjadi. Jangan berpikir itu, tapi itu ada apa? Langsung tulis. Paham caranya? Lalu bagian kedua adalah bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan guru. Cara ngelola kelasnya gimana? Oke. Ya kayak sekarang yang Bu Ika lakukan nih. Bu Ika cara mengelola kelasnya agar kalian bisa berpusat semua perhatiannya pada Bu Ika. Saya pakai mikrofon nih agar suara saya bisa didengar lantang. Karena saya juga punya anak-anak di sini, maka Bu Ika mengelolanya saya harus berbagi. Saya bisa dilihat oleh anak-anak yang di dalam Jimin, saya juga bisa dilihat oleh yang di kelas. Nah, itu pengelolaan saya. Proses pembelajaran. Oke. Nanti harus peka itu siswanya misalnya ada yang seorang di meja begini, ada yang satu berdiri jongkok di depannya, kayak gitu-gitu. Yang seperti itu harus kelihatan. Pokoknya kelihatan di mata apa ditulis. Itu masalahnya. Kalian belum akan berpikir kenapa kok bisa terjadi. Jangan berpikir itu, tapi itu ada apa? Langsung tulis. Paham caranya? Lalu bagian kedua adalah bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan guru. Cara ngelola kelasnya gimana? Oke. Ya kayak sekarang yang Bu Ika lakukan nih. Bu Ika cara mengelola kelasnya agar kalian bisa berpusat semua perhatiannya pada Bu Ika. Saya pakai mikrofon nih agar suara saya bisa didengar lantang. Karena saya juga punya anak-anak di sini, maka Bu Ika mengelolanya saya harus berbagi. Saya bisa dilihat oleh anak-anak yang di dalam Jimin, saya juga bisa dilihat oleh yang di kelas. Nah, itu pengelolaan saya. Nah, nanti kamu apa yang kamu lihat dari gurunya? Oh, kalau ada yang rame, gurunya gimana? Jadi, yang ketiga, metode apa saja yang digunakan guru? Metode berbeda dengan model. Anda belum harus ngomong itu PBL, itu PJBL, tidak harus gitu. Metode itu apa contohnya? Nah, ini yang Bu Ika lakukan ini apa? Sama. Ketika saya tanya ke kamu, tanya jawab. Ketika saya nanti kelompokin kamu, nah, diskusi. Ketika kamu nanti suruh presentasi, namanya presentasi. Kamu tak kasih tugas, namanya penugasan. Itu namanya metode. Paham? Nah, itu semua nanti semuanya ditulis di poin ketiga. Miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Apa? Jadi kesalahpahaman materi terhadap
pembelajaran tersebut adalah saat awal pembelajaran masih banyak siswa yang tidak fokus terhadap penyampaian guru. Terus ketika kegiatan ini, siswa itu tidak memperhatikan dengan saksama karena masih banyak siswa yang mengatakan sebagian siswa tidak memperhatikan teman yang sedang melakukan presentasi di depan kelas, dan juga ada beberapa siswa yang sibuk sendiri saat diskusi kelompok maupun saat guru menerangkan materi. Guru menggunakan media pembelajaran audiovisual untuk menarik siswa mempelajari materi tersebut. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan tanya jawab terhadap